Semangat pagi sahabat. Hai sahabat ADM. Welcome to I Care Talk pada Culture Fest 2021. Perkenalkan sahabat, nama saya Ahmad Fatkur Rahman. Biasa dipanggil Fatih biar kita makin dekat dan makin kenal. Saya berasal di Divisi Body dan Departemen Body 2. Nah, para sahabat ADM, tema kali ini sangat seru sekali. Apa sih tema kali ini? Tema kali ini mengenai emotional intelligence yang berfokus pada memahami hal yang tersirat. Pasti para sahabat penasaran kan? Apa sih emotional intelligence? Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar mengenai emotional intelligence, mari kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Siapa sih beliau? Beliau merupakan Kepala Divisi dari Human Resource Astra Daihatsu Motor, seorang wanita karir dan seorang ibu dari 2 orang anak yang memiliki latar belakang psikologi. Beliau sudah 20 tahun bekerja di Astra, sudah expert pastinya sahabat. Nah, para sahabat kita tengok yuk dan kita sapa. Semangat pagi Bu Upi. Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Ibu di sana? Luar biasa, selalu semangat dan diupayakan untuk selalu sehat. Alhamdulillah. Semangat terus ya Bu. Kita di sini juga semangat semua Bu, dan juga para sahabat yang lagi nonton semuanya sehat-sehat. Amin. Bu, dari tadi para sahabat dan saya ini ngomongin mengenai emotional intelligence. Para sahabat ini pada penasaran Bu. Bu bisa dijelaskan nggak apa sih sebenarnya emotional intelligence itu? Oke, emotional intelligence atau kecerdasan emosi, ada beberapa definisi Pak Fatih terkait hal itu. Tetapi untuk mudahnya adalah kemampuan kita untuk memahami diri kita sendiri dan juga memahami orang lain untuk kita bisa membangun relasi atau hubungan yang efektif, gitu Pak. Oh, jadi kecerdasan emosi ini tuh memahami diri sendiri maupun orang lain ya Bu ya? Betul. Jadi kita mulai dengan memahami diri kita sendiri gitu. Jadi karena proses pengembangan diri itu berawal dari kita paham diri kita itu siapa gitu. Oke, saya jadi mengerti nih Bu. Apa itu kecerdasan emosi? Bu, kalau berdasarkan Future of Job Report World Economic Forum, tepatnya pada tahun 2020 kemarin, emotional intelligence itu merupakan top 10 skill yang diperlukan. Nah, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai hal itu? Kenapa emotional intelligence itu penting buat kita semua? Oke, Pak Fatih, jadi sebelumnya kalau kita lihat kita punya beberapa bentuk kecerdasan atau secara umum orang kenal dengan IQ ya. Nah, ada 2 profesor psikologi yang kemudian mempelajari mengenai hal ini. Kenapa sih orang-orang yang pinter tapi kok nggak berhasil, kok nggak sukses, ada apa? Kira-kira ada faktor lain nggak ya yang mempengaruhi? Nah, mereka melakukan studi apa faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Muncullah dengan istilah emotional intelligence ini, gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi seperti ilmu pengetahuan yang lain, konsep mengenai kecerdasan emosi ini juga terus berkembang. Salah satunya dikembangkan oleh Daniel Goleman. Jadi konsep mengenai emotional intelligence ini dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Nah, dari survei, ada satu survei yang menyatakan bahwa ternyata Pak Fatih 80% faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang itu yang disebut dengan kecerdasan emosi. Sedangkan IQ pengaruhnya kira-kira 20-30% saja. Luar biasa ya ternyata ya pengaruhnya. Kalau menurut saya sih ini angka yang cukup ekstrim. Tapi saya percaya bahwa antara IQ, EQ atau kecerdasan emosi dan kecerdasan yang lain itu bisa saling melengkapi. Sehingga seseorang itu bisa meraih kesuksesan. Nah, karena IQ itu bersifat cenderung menetap, artinya dari yang kuasa sudah memberikan kita
bekal gitu ya Pak. Kalau kita bicara itu ada semacam potensi atau kita sering sebut mangkoknya, gelasnya, itu potensi, itu cenderung tetap. Jadi kita tinggal mengoptimalkan. Nah, menariknya Pak Fatih, kalau emotional intelligence atau kecerdasan emosi ini sangat bisa dilatih. Jadi kita bisa terus melatih sehingga kita bisa makin bertumbuh. Gitu Pak Fatih, itulah kenapa kita penting untuk belajar, memahami, kemudian mengembangkan kecerdasan emosi ini. Alhamdulillah dapat banyak ilmu nih dari Ibu. Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa sebenarnya semua orang itu punya kesuksesan. Kemudian ada IQ sama ada emotional intelligence, Pak. Dan yang mempengaruhi paling besar adalah emotional intelligence-nya, kecerdasan emosi. Nah, Bu, kalau melihat karyawan ADM, sahabat-sahabat ADM ini kan sudah cerdas-cerdas, Bu. Nah, kita jadi pengen tahu nih, Bu, hal apa saja sih yang bisa mendasari untuk membangun emotional intelligence ini? Oke, kita di tempat kerja ya Pak Fatih, kita sering ketemu dengan berbagai sifat orang, karakter-karakter yang berbeda, yang unik, kemudian punya latar belakang yang beragam. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran bahwa kita masing-masing unik dan berbeda, seringkali dalam bekerja kita rawan nih perbedaan pendapat, gesekan, konflik gitu. Nah, ketika kita memahami diri kita dan orang lain, kita akan punya dasar untuk membangun hubungan yang efektif tadi gitu. Karena saya paham diri saya paham Anda, saya paham teman-teman saya paham atasan saya paham rekan kerja saya paham konsumen saya gitu. Ini satu bentuk hubungan yang bisa kolaboratif gitu. Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu belajar kecerdasan emosi di tempat kerja. Baik Bu, jadi saya makin penasaran, ingin bertanya terus nih kepada Bu Upi. Bu, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasari, sebenarnya langkah awal apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan emotional intelligence? Oke, nah ini nih kita mulai belajar lebih lanjut. Yang pertama tadi stepnya adalah kita pahami diri kita ini seperti apa ya, gitu. Terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya emosi, rasa. Contoh, pada situasi seperti apa sih saya merasa sedih? Pada saat situasi seperti apa sih saya marah? Pada saat situasi seperti apa sih saya semangat gitu ya. Nah, kita sadari karena masing-masing berbeda. Misalnya saya semangat kalau misalnya lagi ketemu sama teman-teman gitu ya. Nah, mungkin ada yang semangat kalau lagi mengerjakan proyek gitu. Nah, masing-masing kita individu ini berbeda-beda. Tetapi step awalnya adalah kita pahami apa rasa yang kita rasakan gitu ya. Emosi yang kita rasakan pada situasi-situasi tertentu. Nah, ketika kita memahami, sebenarnya ada sesi sharing yang berbeda sebelum ini, Pak Fatih, mengenai pemahaman diri gitu. Jadi ini sebenarnya satu rangkaian gitu ya, supaya kita juga paham gitu. Step satunya kita pahami diri kita sendiri, setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan gitu. Kalau bisa dibilang kita mungkin biasa dengan SWOT analisis gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan itu untuk mengakses, melihat diri kita sendiri. Apa sih kekuatan kita? Apa sih kelemahan kita? Terus dari kekuatan sama kelemahan kita ada opportunity untuk growth itu seperti apa ya? Tapi kita juga harus lihat threat-nya seperti apa. Kapan situasi di mana kita itu sangat emosional? Nah, pada saat situasi-situasi khusus di saat kita emosional, artinya ada sesuatu di situ Pak Fatih. Biasanya terkait dengan personal ya. Misalnya, kita kan dari latar belakang yang berbeda. Ada yang mungkin ada peristiwa-peristiwa traumatik yang kita alami pada saat kita kecil atau
tumbuh dewasa, kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang membanggakan, yang membuat kita semangat, itu juga ada. Nah, emosi-emosi yang melekat pada situasi khusus itu, artinya di momen tersebut itu sesuatu yang sangat penting buat diri kita. Kita kenali, oh kalau situasi begini, saya merasa begini. Nah, kalau kita sudah paham, artinya kita sudah punya peta terhadap diri kita sendiri. Gitu Pak Fatih, itu step pertama. Stepnya masih banyak nih Pak Fatih. Berarti step pertama itu kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya Bu, untuk bisa meningkatkan emotional intelligence. Step kedua nih, saya lanjut oh ya, boleh. Pak. Boleh Bu, dilanjutkan ya step keduanya. Step kedua, setelah kita kenal seluruh kelebihan, kekurangan kita harus belajar menerima. Gak mudah menerima kekurangan kita. Saya juga terus belajar buat itu, gitu ya. Karena ketika kita bisa menerima kelebihan kekurangan kita bisa berdamai dengan diri kita. Seringkali kan gini, harusnya tadi aku nggak bersikap begitu, salah tuh, aku terlalu emosional, misalnya begitu ya, harusnya aku bisa lebih tenang dan sebagainya gitu. Nah ini semua dilatih sehingga ketika tadi kita sudah mengenal, kita bisa mengelola. Kita kenal, kita menerima, kita bisa mengelola sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih efektif. Contoh, yang tadinya saya itu paling sensi gitu ya, misalnya ada yang ngasih masukan ke saya gitu. Nah, oh iya satu lagi Pak Fatih, saya ada kelupaan. Sesi feedback, sesi masukan itu juga bisa membantu mengenali diri ya. Karena mungkin saya buta nih terhadap diri saya. Saya perlu dibantu cermin untuk melihat kelebihan kekurangan saya. Nah, pada saat saya menerima feedback, kok saya sensitif ya, ada perasaan tidak terima ya. Padahal yang ngasih masukan itu banyak gitu, artinya tidak subjektif, artinya orang itu melihat diri saya seperti itu. Nah itu juga butuh proses untuk kita bisa menerima masukan, menerima keadaan kita, kelebihan kekurangan kita. Ketika kita sudah bisa menerima, kita bisa mengelola menjadi pribadi yang efektif. Contoh, kita menjadi tidak reaktif lagi. Kalau dulu ada orang yang ngebully gitu ya misalnya, gitu ya, atau sesuatu yang menyinggung kita gitu, misalnya ya kalau di pabrik gitu kan seringkali bercandaannya fisik gitu ya. Nah itu juga kadang-kadang mungkin buat yang lain biasa, tapi mungkin buat seseorang itu menjadi sangat sensitif. Nah cenderungnya apa? Emosi kan, marah kan gitu. Akhirnya mungkin pukul misalnya gitu, itu respon reaktif. Nah kalau kita bisa mengelola, itu kita bisa berpikir dulu karena kita mengolah, kita tahu kalau kita merespon seperti itu akibatnya bisa panjang nih gitu ya. Nah pribadi-pribadi yang mampu mengelola emosinya ini menjadi pribadi yang efektif karena dia bisa memilih respon yang sesuai dengan situasionalnya, jadi sikapnya, responnya menjadi lebih pas gitu. Itu tahap kedua. Siap. Coba Bu, sebelum makin panjang lagi saya coba pahami ya Bu ya. Yang pertama kan langkah awal itu kita harus memahami diri kita. Setelah kita bisa memahami, kemudian kita harus mau atau menerima kekurangan kita. Bisa dari feedback orang lain atau dari siapapun ya Bu. Dengan feedback itu kita mampu menerima kekurangan. Setelah itu, setelah menerima, baru kita bisa mengelola respon apa sih yang tepat yang kita bisa gunakan supaya kecerdasan emosi kita ini tepat sasaran gitu, bisa efektif menjaga hubungan dengan orang lain. Begitu ya Bu ya? Wah jadi makin seru nih Bu saya mendengarkan. Boleh Bu dilanjut lagi? Oke, tahap yang ketiga, kalau tadi adalah tahap pertama, tahap kedua kita masih berkutat dengan diri kita ya Pak Fatih? Iya.
Oke, tahap yang ketiga sudah berkaitan dengan orang lain. Ketika kita tahu kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, dan kita belajar untuk mengelola, orang lain kan juga punya hal yang sama. Punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa memahami orang lain. Gitu. Oh, orang lain juga punya kelebihan, orang lain juga punya kekurangan. Orang lain juga punya emosi-emosi yang melekat pada dirinya, gitu. Sehingga di sini bisa menjadi lebih empati, bisa berkomunikasi secara lebih matang, gitu ya. Karena kita tahu bahwa contoh respon marah itu bisa jadi bukan karena marahnya, tetapi mungkin bos kita marah sama kita. Bisa jadi karena khawatir. Oh, target tidak tercapai, misalnya ya. Jadi kita pahami apa di balik ekspresinya, gitu. Contoh, dia sangat cemas nih, gitu ya. Tim kita sangat cemas, gitu. Nah, mungkin kita pahami apa yang menjadi kecemasannya dia. Mungkin sebelum-sebelumnya dia punya pengalaman traumatis, dimarahin bosnya ketika present sesuatu nggak benar, datanya salah, dan sebagainya gitu ya. Kita pahami dan kita kuatkan gitu, sehingga setiap orang di sini bisa belajar menguatkan satu sama lain. Jadi lebih ke interaksi, bahwa di balik ekspresi seseorang itu ada yang tersirat. Makanya temanya memahami yang tersirat gitu. Gitu Pak Fatih. Itu step ketiga. Masih panjang ya Bu ya stepnya ya? Tinggal satu lagi. Oh, tinggal satu lagi. Boleh Bu, saya coba resume lagi ya Bu. Mulai dari memahami diri sendiri, kemudian menerima kekurangan, meskipun itu dari feedback atau dari kita sendiri, kemudian kita bisa mengelola, bisa merespon apa yang seharusnya kita lakukan pada diri kita supaya komunikasi kita terhadap orang lain itu efektif. Tapi nggak berhenti di situ. Ternyata step berikutnya adalah nggak hanya diri kita memahami diri kita sendiri, tapi diri kita juga harus memahami orang lain. Orang yang akan kita temui atau orang yang akan kita respon. Nggak harus orang itu atasan bawahan ya Bu ya, bisa jadi teman kerja gitu kan. Apalagi sahabat Astra Daihatsu Motor kan karyawannya banyak sekali. Artinya setiap kita mau menjaga hubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, kita juga harus memahami orang-orang tersebut. Begitu ya Bu ya? Iya, Pak Fatih bisa bayangkan nggak kalau dari kita semua karyawan sahabat ADM ini bisa saling memahami satu sama lain. Betapa indahnya kolaborasi kita. Wah, menjadi keluarga yang harmonis nih Bu. Betul sekali. Nah, ini yang keempat Pak. Ini step terakhir. Apa itu Bu, step keempat? Yaitu bentuk satu penguatan. Ketika kita sudah bisa mengelola diri kita, kemudian kita sudah bisa membangun relasi dengan yang lain, outputnya apa? Outputnya akan sangat kolaboratif. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain, kita bisa beradaptasi dengan berbagai situasi yang baru. Makanya tadi kan emotional intelligence atau kecerdasan emosi ini dituntut karena ke depan itu segala sesuatunya berubah sangat cepat. Gitu ya. Ketika kita paham diri kita, ketika kita paham lingkungan kita, ketika kita paham orang-orang di sekitar kita, maka kita akan lebih cepat untuk bisa bergerak, menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Sehingga kalau di level keempat ini kita bisa saling memotivasi, tapi juga ada internal motivasi Pak. Karena situasi apapun yang terjadi di luar kita tetap punya semangat dari dalam. Karena ini kecerdasan emosi ini bisa membantu kita menjadi pribadi yang tangguh dan efektif. Nah, Bapak bayangkan lagi, kalau seluruh sahabat ADM ini pribadi-pribadi yang efektif, pribadi-pribadi yang tangguh, kolaborasi macam apa yang kita bisa ambil nanti ke depan, bisa menjadi winning team yang luar biasa. Gitu Bapak. Siap. Step-stepnya. Luar biasa sekali. Ini di tahapan yang terakhir ini luar biasa Bu ya. Jadi setelah memahami, menerima, mengelola, memahami orang lain, kemudian yang terakhir ini adaptable. Jadi mampu
bertindak apapun. Misalkan respon dari orang lain ini mau negatif, mau positif, tapi kita itu mampu memotivasi diri kita supaya hubungannya tetap terjaga dengan baik. Sehingga kolaborasi yang kita lakukan dengan orang lain itu pasti akan luar biasa Bu ya hasilnya. Kita bayangkan ya ketika kita di tempat kerja, kemudian kita punya pemahaman satu sama lain, kita kolaborasikan, gesekan tuh pasti ada karena masing-masing pribadi kan unik. Rawan konflik biasa, tetapi ketika sama-sama memahami satu sama lain bisa saling empati. Dan dari situ bisa bareng-bareng kolaboratif, bahkan bisa membentuk persahabatan dan kekeluargaan yang luar biasa. Wah Bu, saya bisa bayangkan Bu, jika semua sahabat ADM, semua sahabat dengan ribuan karyawan ini, kalau bisa melakukan semua langkah-langkah ini, pasti saling, kalau kata anak milenial Bu, bisa saling mencintai nih Bu. Oke Bu, di perusahaan yang kita cintai ini, itu kan punya core value. Core value kita adalah I care. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu kaitannya antara core value kita I care ini dengan kecerdasan emosi atau emotional intelligence? Oke, sebenarnya sangat berkaitan ya Pak, karena value itu kan juga melekat pada seseorang. Tadi ketika kita punya background dan value yang berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, sebenarnya ada ikatan. Sesuatu yang baik itu pasti akan dibaikin oleh semua orang. Nah, kebaikan-kebaikan, value-value yang baik itu di ADM sudah ada, I care. Gitu ya. Jadi sangat berhubungan nih. Contoh, kalau kita bisa mengelola diri kita, gitu, kita bisa respect kan sama diri kita maupun orang lain gitu. Itu I care, respect. Aspek respect. Nah, kemudian ketika kita bisa mengelola diri kita juga menjadi pribadi yang tanggung jawab dan komit. Tanggung jawab, komit, kemudian bisa dipercaya, bisa juga mempercayai orang lain. Itu di situ ada value integrity. Gitu ya. Kemudian accountable, karena segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan, kita bisa pakai data dan sebagainya, karena membangun hubungan yang saling percaya. Kemudian tadi Pak, ketika kita bicara sudah menjadi pribadi yang efektif, motivasi udah nggak tergantung sama atasan, udah nggak tergantung sama lingkungan kerja, karena semua dari dalam. Kita ada growth mindset. Hari ini, dari yang kemarin saya sudah lebih baik apa ya? Di situ ada value excellent innovation. Nah, semua ini tentu berkaitan, sehingga kita perlu mengembangkan tadi kecerdasan emosi yang sangat berkaitan erat dengan value-value, sesuatu nilai-nilai yang baik yang kita pupuk bersama di ADM ini, Pak. Wow. Lengkap sekali Bu penjelasannya. Artinya kecerdasan emosi ini atau emotional intelligence benar-benar sangat berkaitan dengan core value yang dimiliki oleh ADM. Baik itu dari integrity, komitmen, accountability, respect, sampai dengan excellent innovation. Nah, ketika para sahabat atau saya sendiri ini sudah bisa memahami, meningkatkan kecerdasan emosional saya, pasti dengan melakukan I care yang sudah ada di ADM ini, pasti semuanya akan mudah kita jalani bersama ya Bu ya. Kita bisa menjadi winning team yang luar biasa. Luar biasa, winning team yang super luar biasa. Karena kita adalah tim, jadi kita menjadi super team yang luar biasa ya Bu. Ya. Nah, mungkin Ibu punya quotes atau pesan untuk semua para sahabat yang sedang menonton ini. Apa Bu kira-kira yang bisa disampaikan Ibu kepada kami supaya kami ini bisa dengan mudah meningkatkan
kecerdasan emosi dan memahami hal yang tersirat. Oke. Mungkin saya kalau quotes nih perlu belajar juga ya Pak Fatih ya. Jadi kalau menurut saya pahami diri sendiri, pahami orang lain, pahami yang tersembunyi, pahami yang tersirat, kita akan menjadi pribadi yang efektif. Luar biasa sekali. Terima kasih loh Bu pesannya. Ini luar biasa bagi saya, mendengar aja sudah langsung kena nih, bisa langsung memahami gitu. Baik Bu, jadi terima kasih banyak ya Bu Upi atas sharingnya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali buat saya dan juga para sahabat yang menonton. Seru sekali apa yang sudah kita obrolkan saat ini. Semoga nggak cukup sampai di sini Bu, ilmu ini akan bisa kita terapkan mulai dari sekarang dan seterusnya. Oke, baik sahabat, karena waktu sudah cukup, jadi ngobrol kita kali ini luar biasa ya para sahabat, sangat bermanfaat sekali. Oke sahabat, rasanya memang kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah menyaksikan iCare Talk kali ini. Nah, tapi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share, dan nantikan konten-konten inspiratif di YouTube iCare ADM lainnya. See you, ADM bisa. Yos, yos, yos. Dadah. Daihatsu, sahabatku.